Puji nama Tuhan. Pagi ini sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan pikiran kita bawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami Tuhan, menaikkan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
Tuhan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari bawa penyembahan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
kehidupan kami Tuhan. Kau yang datang bangkit pada hari ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kehadiran-Mu di tempat ini nyata Tuhan. Amin. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sertai juga Tuhan para jemaat Tuhan yang lainnya Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Tuhan sertai perjalanan mereka Tuhan Yesus, sampaikan di tempat ini agar kami dapat menikmati bersama-sama berkat Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Karena ya kami yakin dan percaya setiap orang yang datang hari ini tidak pulang dengan kosong. Tidak pulang dengan tangan hampa. Tapi kami yakin Tuhan Yesus sertai Roh Kudus-Mu berserah buat kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua yang percaya kita sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom selamat pagi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Bersuka cita pagi hari ini. Amin. Amin. Mungkin boleh beli salam kiri kanan. Katakan selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia telah bangkit bagi kita semua. Amin. Ku tahu Dia penolongku, caranya hapus dosaku. Ku yakin Dia akan deritaku, mengundang sakitku. Ku yakin, Katakan ku yakin. ku yakin, ku akan maju. Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah, Katakan Dia penebusku. Dia menebusku. Dia hiduplah. Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia menolongku, caranya hapus dosaku. Ku yakin, Katakan ku yakin. ku yakin, Dia akan deritaku, mengundang sakitku. Ku yakin, ku yakin, Katakan ku angkat panji. ku angkat panji. Dia akan menang atas maut, Dia menebusku. Dia hidup. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia menebusku. Dia hiduplah. Terima kasih. Haleluya. Lagi sama kita katakan. Tahu Dia menolongku, caranya hapus dosaku. Ku yakin, Ku yakin. ku yakin, Dia akan deritaku, mengundang sakitku. Ku yakin, ku yakin, Sama-sama kita katakan ku angkat panji. ku angkat panji. Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia menebusku. Dia hidup Lagi. Dia penebusku. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Amin. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah,
Haleluya. 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 Kita percaya kebangkitan Tuhan bukan tanpa alasan. Amin. Kita yakin dan percaya Yesus hadir tengah-tengah menikmati ibadah kita pagi hari itu. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kami hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang membahas anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, Dia yang menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Angkat tangan bersama saya saudara, katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok dengan iman sebab Dia hidup. Oh haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu siapa pegang hari esok. Kosong hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Tetap pertahankan api kemuliaan Tuhan dalam puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Dia bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak pernah gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan dengan iman. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi dengan iman. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami tak pernah gentar Tuhan. Tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai sebab Dia telah mati. Dia telah bangkit bagi kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan ya Tuhan. Allah
maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Kan siapa? Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Terima kasih Yesus. Dia sungguh baik bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan lebih sungguh lagi. Dia Tuhan Allah, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lagi sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Lebih tinggi lagi sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Bagiku, bagiku. Sorakan kemenangan Allah di tempat ini, amin. Haleluya, kita bersama-sama kita bernyanyi bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kemenangan Tuhan terserahkan pada pagi hari. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia baik. Roh Amin. Biar kita kembali bawakan lagi. Ku menang bersama Yesus.
Tuhan dipersilakan untuk duduk. Haleluya, Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Semua itu bukan karena kami layak Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan karena Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you crucified, laid behind the stone, believed to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died on me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died on me. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected
above all, like a rose trample on the ground. You took the fall and taught me above all. Yes. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau di atas segala-galanya Tuhan. Kau rela turun ke bumi Tuhan. Mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layakkan kami Tuhan. Kau yang layakkan kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami di sini untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. It is all about you, Jesus. It is all about you, Jesus. Hallelujah. Kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik buat kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Yesus. Kau yang disembah. Kau Raja di atas segala. It's all about you, Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyembah Tuhan yang terbaik Tuhan pagi hari ini. Semua untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Kau begitu baik Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk karya terbesar-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku
Bapak Aro untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan dan persembahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena karya salib-Mu kami ada hari ini. Karena kasih-Mu kami ada pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua keberadaan kami hanya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur buat Allah yang baik, buat Allah yang hidup, buat Allah yang mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Allah. Allah berkenan, Allah hadir. Kami bisa merasakan lawatan dan hadirat Tuhan. Itu sudah cukup buat kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu buat kami. Setiap kami yang ada pada hari ini di tempat ini, Allah mempunyai rencana di dalam setiap kami. Engkau mengetahui setiap keberadaan kami. Engkau mengetahui kebutuhan kami. Saat ini jawaban itu ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah untuk kami saat ini Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu. Karena firman-Mu akan membuka hal-hal yang terselubung. Firman-Mu akan membuat kami berubah. Firman-Mu akan menyembuhkan setiap penyakit kami. Firman-Mu akan memberikan kelegaan Tuhan. Akan memberi terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu berbicaralah untuk kami saat ini Tuhan. Tanamlah kami Tuhan lewat firman-Mu. Jadikan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang akan tumbuh subur dan berbuah. Buah kami akan berdampak buat sesama kami. Buah kami akan membawa dampak bagi lingkungan kami. Dampak bagi sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Keras lembutnya firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Karena itu adalah kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami. Kami percaya lewat firman-Mu akan memuaskan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Urapi dia. Apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah. Dan berguna untuk kami semua. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan korban persembahan kami. Layakan setiap kami untuk memberikan korban persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami gunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan mau berkorban. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kepada yang bertugas. Waktu tempat kami persilahkan. Ku yakin Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin Ku angkat panji, Dia telah menang atas yang menebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku,
yakin, ku yakin, ku angkat panji, dia telah menang atas maut, dia penebusku. Hambanya waktu itu Dia yang hiduplah, dia penebusku. Dia 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 hiduplah. Pujian buat Tuhan. Baik, silakan duduk para pelayan Tuhan. Selamat Paskah, selamat kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Haleluya, saudara mau pulang bawa berkat Tuhan, bawa hadiah Paskah hari ini. Puji Tuhan, hadiah terbesar yang pernah diterima manusia dan tidak ada hadiah selanjutnya yang lebih besar dari itu, yaitu hadiah keselamatan yang Tuhan beri. Yang hari ini kita rayakan dan bukti keselamatan itu diteguhkan dalam kebangkitan Tuhan, karena sia-sia kematian Tuhan kalau Tuhan tidak dibangkitkan. Markus pasal 16, kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Oke. Sudah? Saudara ikutin di Alkitab saudara atau bisa baca di depan. Saya baca ayat firman Tuhan ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saya ulang baca ayat 3 ini karena ini kita mau bicara di sini. Mereka berkata, perempuan-perempuan itu berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau ngejawab pertanyaan dari para murid-murid. Dalam hal ini adalah murid-murid perempuan Tuhan, Maria Magdalena dan yang lain-lainnya. Mereka bilang apa tadi? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapa? Saudara, pertanyaan sini adalah pertanyaan yang sederhana, pertanyaan simpel, pertanyaan kecil, tapi ini akan memberi makna besar. Kandungan teologisnya kuat sekali di sini untuk menceritakan tentang makna kebangkitan Tuhan. Ayo, saudara simpan pertanyaan ini, karena dari pertanyaan ini muncul suatu keajaiban yang besar dalam hidup kita. Apa itu? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Semua bertanya nih perempuan-perempuan, siapa? Seakan-akan itu memang sesuatu yang mustahil. Tapi pertanyaannya gini, kenapa mereka mau pergi dengan harapan batu itu terguling? Kita baca ayat 1. Kenapa mereka berpikir batu itu harus digulingkan? Ayat 1 apa berkata? Bagaimana bunyinya? Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah. Jadi mereka itu membeli apa? Rempah-rempah untuk pergi kemana? Ke kubur, tentu kubur Yesus. Dan apa katanya? Meminyaki Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar ya. Jadi mereka itu pergi dengan tujuan. Mereka pergi dengan maksud. Maksudnya apa?
Meminyaki Yesus. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Satu jawabannya. Apakah memang proses meminyaki mayat pada waktu untuk Yesus itu benar atau tidak? Benar. Karena dalam struktur atau dalam aturan Yahudi, mayat itu harus dirempah-rempahi. Harus diminyaki. Jadi mungkin ketika Yusuf orang Arimatea ini orang kaya, saudara. Sebenarnya judul khotbah saya itu Yusuf Arimatea, saudara. Dia orang yang sangat kaya dan dia mempersiapkan kubur yang masih original. Kubur terbaik di taman dia, lalu ambil mayat Yesus. Mungkin pada waktu itu belum terjadi proses peminyakan terhadap tubuh Yesus. Jadi ini sesuatu yang terlewatkan. Bagi para wanita yang ngerti hal-hal kecil begini, saudara. Sementara murid laki-laki yang lain gak peduli. Tapi ini para wanita yang mereka fokus kepada Yesus, saudara. Mereka pingin. Jadi mereka akan melakukan itu. Tetapi ironisnya adalah di tengah jalan mereka bertanya apakah tujuan mereka tercapai. Sementara kubur itu apa? Ditutup batu. Bapak ibu saudara. Nah, ini bagi saya adalah sebuah pekerjaan yang buang-buang energi, buang-buang waktu karena sesuatu yang mau dikerjakan tetapi tidak mungkin. Tapi di sini pembelajaran pertama Bapak Ibu Saudara. Pembelajaran pertama adalah begini. Kenapa mereka mau melakukannya sekalipun mereka tahu itu kubur sudah tertutup batu? Satu, kasih mereka kepada Tuhan melebihi logika mereka. Mereka tetap menunjukkan kasih. Ini prosesnya Tuhan. Apakah ini tercapai nggak tercapai? Kami yang mau kerjakan dulu. Saudara. Saudara ini dia. Tercapai nggak tercapai. Berhasil nggak berhasil. Bagian kami tunjukin. Kami mengasihi Tuhan maka kami datang. Berapa banyak orang Kristen yang berjalan. Udah tahu nggak mungkin. Dia diam di tempat. Dia nggak mau berbuat. Padahal Tuhan bilang lu kerjakan. Bagian saya kerjakan kata Tuhan. Kemarin saya cerita, saya singgung tentang apa? Kehebatan orang Israel waktu berjalan laut Teberau dibelah. Lalu kemudian yang terakhir Allah membelah apa? Baru minggu lalu. Sungai Jordan. Lalu saya bilang mana lebih hebat Allah bersungai Jordan atau bersungai? Sorry bukan sungai. Laut Teberau. Laut Merah. Menurut saya Allah lebih hebat membelah sungai Jordan daripada membelah Teberau. Kenapa? Karena itu proses 100% pekerjaan Allah. Tapi waktu Allah membelah sungai Jordan, Allah menuntut iman dari para orang Israel. Caranya gimana? Tuhan bilang begini, masuklah ke sungai itu. Tanpa Tuhan membelah, setiap kaki orang Israel masuk ke sungai. Maka Alkitab punya gaya bahasa, maka sebaklah airnya, maka terbelahlah airnya. Semakin ke dalam, semakin terbelah, semakin ke dalam, semakin terbelah, semakin ke dalam, semakin terbelah. Itu tindakan iman. Haleluya. Mereka bilang, Tuhan lo belah dulu dong Tuhan. Tuh dulu. Laut Teberau Tuhan belah dulu kami jalan. Sekarang Tuhan bilang enggak. Kamu masuk dulu baru terbelah. Jadi ada bagian orang Israel. Ada bagian orang percaya. Dan ada bagian Tuhan mengerjakan menurut iman orang percaya. Murid-murid ini dalam hal ini perempuan. Mereka tuh menunjukkan kasih dulu. Ini memang bagian kami Tuhan. Kami memang tahu itu siapa yang mau menggulingkan batu. Itu pertama. Kedua, ini tindakan iman. Haleluya. Iman tuh gak perlu berharap solusi. Iman terus berjalan sekalipun tidak ada solusi. Untuk apa kita nyanyi? Walaupun gunung itu tak meletus. Apa? Tak berpindah. Saya gak tahu hafal ini. Ku tetap apa? Yaitu mau meletus, mau berpindah. Gak masalah bagi saya. Bagian saya adalah tetap percaya Tuhan. Saya tetap beriman sekalipun sakit gak sembuh. Saya tetap percaya sekalipun usaha saya gini terus sudah 10 tahun. Saya tetap percaya Tuhan. Ada anak pemudi kemarin bilang, Om saya udah lamar belum berhasil. Ini Om doain Rabu Om. Gak tahu saya belum hasilnya, udah hasil belum. Saya gak mau tanya dia ada di depan sini saudara. Berhasil belum? Tapi kalau saya lihat masih terus melayani. Kita gak mau tahu saya diterima kerja atau belum dapat kerja. Saya tetap mengasihi Tuhan. Bagian saya itu kok. Bagian Tuhan akan kerjakan bagi hidup kita. Ini pelajaran pertama dari perempuan. Yang harusnya 100% itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi mereka tetap mengerjakan. Ada di sini yang mau maju terus pantang mundur. Tuhan tolong atau Tuhan gak tolong saya terus maju.
Sadrak Meshach Abednego, Tuhan gak tolong kami, gak masalah bagi kami. Kami akan terus tetap menyembah Tuhan kami dan tidak menyembah Allah yang lain. Ini perempuan. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ini perempuan, kita belajar dari kebangkitan Tuhan hari ini. Bahwa kasih dan iman kita ke Tuhan harus lebih kuat daripada logika kita. Amin. Amin. Jangan terbentur oleh apa yang kau tahu. Tapi bagian kita dengan firman Tuhan, itu yang harus kita jalani. Itu alasan kenapa perempuan ini terus maju untuk pergi merempah-rempahi mayat Tuhan. Oke. Lihat, waktu mereka maju, mereka dapatin itu kubur sudah terbuka. Berarti tadinya itu ada batu yang menutupi. Itu batu yang sangat besar. Dalam budaya orang Yahudi, batu yang dipakai untuk menutup kubur itu sudah pasti beratnya ratusan kilogram. Ratusan kilo, saudara. Ratusan kilo. Dan itu bentuknya pipih. Kalau bentuknya cakram. Kalau seperti meja bulat tapi dia ada perutnya, saudara. Bentuknya begini tapi dia panjang. Nah itu kalau ditutup di lubang kubur, saudara. Dia harus klop dengan lubang yang digali di kubur. Dengan tujuan apa? Supaya bau mayatnya tidak keluar. Jadi bukannya ditempel begitu, taruh begini doang. Ada celah-celah yang bisa bau busuknya keluar. Makanya waktu Lazarus, Tuhan bilang mari kita pergi. Kolekkan batu. Mereka bilang, sudah bau dia. Sudah 4 hari, saudara. Jadi tergolek sedikit baunya keluar. Nah itu saudara, coba saudara bayangkan batu seberat itu, batu sebesar itu, dan batu yang ada di posisi memang menutup erat. Apakah wanita-wanita lemah ini bisa mengangkatnya? Apakah wanita-wanita lemah ini bisa menggesernya, menggulingnya? Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Tapi ini saya mau kasih tahu saudara. Langkah mereka dari mempersiapkan rempah-rempah. Tindakan iman mereka akan melihat suatu pekerjaan yang spektakuler yang dikerjakan secara supernatural. Terjadi atas hidup mereka. Yang bukan oleh kuat dalam mereka. Tapi oleh kekuatan Tuhan apa yang mereka harapkan bisa terjadi. Amin. Haleluya. Oke. Saudara. Batu itu terguling. Pertanyaannya adalah saya ingin tanya begini. Siapakah yang menggulingkan batu itu? Sudah otomatis kita tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa menggulingkannya, bukan? Karena saya sudah jelaskan tentang dari sisi beratnya dan posisi batu yang ada di dalam kuburnya si Yusuf orang Arimatea ini. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut Matius pasal 28 ayat 2. Kalau saya baca, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi kita sudah tahu kalau kita bertanya siapakah yang menggulingkan batu ini. Menurut Matius pasal 28 ayat 2 dikatakan malaikat Tuhan. Malaikat siapa? Malaikat Tuhan. Artinya malaikat ini adalah pesuruh. Suruhan. Jadi apa tindakan malaikat ini? Tentunya dari Tuhan. Jadi kita simpulkan dengan iman bahwa Tuhanlah yang membuka batu ini, yang menggulingkan batu ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita mulai lagi dengan pertanyaan para wanita. Tetapi ketika mereka tiba di situ sudah terbuka, mereka sudah menemukan jawabannya dari pertanyaan mereka. Siapakah yang akan membukakan atau menggulingkan batu itu bagi kita? Maka kita sudah tahu jawabannya adalah siapa? 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 Tuhan. Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Anda tahu maknanya ada apa? Anda tahu pesan rohaninya apa? Ketika mereka di perjalanan dan masih bertanya siapa yang membuka batu ini untuk kita. Tapi di sana Tuhan sudah bekerja membuka batu itu. Ulang. Saya mau kasih tahu ulang. Tuhan, malaikat Tuhan yang buka. Mereka sedikit bertanya, siapa yang membukakan batu ini? Tapi di sana Tuhan sudah bekerja membuka batu itu. Saya tanya, apakah mereka tahu Tuhan sudah buka batu itu? Apa mereka sudah tahu Tuhan buka batu itu? Mereka tidak pernah tahu. Mereka hanya melangkah.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Waktu orang sedang bertanya tentang sebuah persoalan hidup bagi dia. Kadang kita lupa Tuhan sudah bekerja memberikan pertolongan dalam dia. Dia belum tahu, dia nggak tahu. Inilah persoalan kenapa kita nggak maju-maju. Iman tuh gini, waktu kita sedang bertanya tentang setiap persoalan, solusi jalan keluar dalam hidup kita. Di satu sisi iman mendobrak kita untuk apa? Tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mujizat yang mengerjakan kebaikan buat hidup kita. Itu pesannya. Kenapa? Karena batu ini nggak dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh Tuhan. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi hanya Tuhan, itu yang pertama. Saudara dengar, waktu kita ada persoalan, masalah, engkau sedang bergumul bertanya, mana solusi dari masalah saya? Siapa yang sembuhkan saya? Siapa yang tolong saya? Siapa yang angkat saya? Saudara, imanmu harus mendobrak saudara. Berkata, Tuhan sudah jawab waktu saya bertanya ini. Boleh bilang haleluya. Yang kedua ini menunjukkan hukum keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 8. Saudara. Ini tentang persoalan keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu apa? Diselamatkan. Oh belum sih. Oh, ada bisa keluar? Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan dan iman berpautan enggak? Waktu engkau bertanya tentang kenapa nggak ada jalan keluar, tapi imanmu mendobrak, jalan keluar ada di situ. Haleluya. Kamu diselamatkan oleh iman. Iman mengerjakan sesuatu yang tidak kita tahu. Tapi waktu kita bergumul dengan persoalan, iman kita jangan sampai mati. Kasih kepada Tuhan jangan sampai mati. Kita nggak akan bisa lihat jalan keluar dari Tuhan. Haleluya. Jadi diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Tuhan. Haleluya. Jadi itulah pesan-pesan kebangkitan dari cerita tentang wanita-wanita yang pergi ingin meminyaki mayat Tuhan Yesus. Yang berikut saya ingin sampaikan sama saudara. Batu yang besar itu tidak masalah bagi Tuhan. Batu yang besar itu masalahnya hanya bagi siapa? Perempuan. Boleh bilang amin? Batu itu enggak masalah bagi Tuhan. Batu itu masalahnya bagi perempuan. Saudara, ada nggak kita membangun kerinduan bertemu Tuhan tapi terhalang batu? Anda mau ketemu Tuhan. Anda ingin menyembah Tuhan. Anda ingin mengurapi Tuhan. Ingin meminyaki Tuhan. Tapi saudara bilang, ada batu yang besar. Susah saya menyembah Tuhan. Susah saya ibadah. Susah saya. Saudara ada kerinduan tapi saudara lihat penghalang begitu besar. Batu itu gak bisa saudara atasi. Tapi saya kasih tahu bahkan kalimat ini. Masalah gak batu itu bagi Tuhan? Tidak masalah. Yang hebatnya Tuhan adalah Tuhan yang keluar dari kubur untuk menjamu mereka. Bukan mereka yang datang untuk bisa meminyaki kaki Yesus. Meminyaki tubuh Tuhan. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Paham saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, batu itu gak masalah. Itu masalah bagi kita. Kita punya masalah bertemu Tuhan. Tapi Tuhan gak masalah bertemu kita. Apakah yang dapat menghalangi Tuhan? Atau ayatnya begini. Apakah yang dapat, gak usah baca. Memisahkan kasih Kristus dengan aku? Apa? Ketelanjangankah? Aniayakah? Perangkah? Kelaparankah? Dan seterusnya. Itu ayat Alkitab begini. Apakah yang dapat memisahkan kasih Kristus terhadap aku? Jadi gini maksudnya. Kasih Kristus itu tidak dapat terpisah dari kita sekalipun kita menderita, susah. Gitu saudara. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar. Waktu kita mengasihi Tuhan kadangkala kita memang susah, sukar. Berat kita mengasihi Tuhan. Apalagi waktu kita kecewa saudara. Berat kita membangun kasih Tuhan. Tapi coba dikasih Tuhan. Bagi Tuhan gak masalah mengasihi hidup kita. Harus ini jadi dorongan. Ini jadi batu loncatan. Oh Tuhan aku berat. Tapi Tuhan aku tahu engkau tidak begitu susah untuk mengasihi saya. Bahkan nyawanya aja Tuhan korbankan buat mengasihi saya. Haleluya. Coba kita yang sudah mulai malas-malas hari ini. Halo. Saya tahu manusiawi kita. Saya aja ada dalam kelemahan saudara. Tapi ini yang membuat saya bangkit. Kita bangkit apa? Kita ingat kasih Tuhan lebih besar daripada kita mengasihi Tuhan. Tuhan sayang sama kita.
Bukan kita, bukan para wanita yang ngejemput Tuhan. Tuhan yang keluar ngejemput mereka. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi kebangkitannya itu menjaminkan keselamatan buat kehidupan kita. Tuhan membangkitkan, Tuhan bangkit dari kuburnya. Kenapa? Karena ini bentuk dari lawatan Tuhan terhadap orang percaya. Jadi kenapa batu itu bukan penghalang bagi Yesus sekarang? Kenapa batu itu, tadi saya bilang, adakah masalah? Tidak masalah bagi Tuhan. Kenapa batu itu bukan masalah bagi Tuhan? Karena waktu itu dia sudah bangkit. Haleluya. Oke, ini pertanyaan serius yang saudara harus jawab dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat dalam kita. Kenapa batu itu nggak masalah bagi Tuhan? Karena Tuhan sudah bangkit. Pertanyaan gini, saudara coba pasang telinga dan jawab pertanyaan saya gini. Mana yang lebih dulu? Tuhan bangkit baru batu digulingkan. Atau batu digulingkan baru Tuhan bangkit. Ada? Hah? Mana lebih dulu? Batu digulingkan baru Tuhan bangkit atau Tuhan bangkit dulu baru batu digulingkan? Hah? Bangkit dulu. Maksudnya bangkit itu keluar dari kubur ya. Mana lebih dulu? Bangkit keluar dari kubur baru batu digulingkan atau batu digulingkan baru keluar dari kubur? Batu digulingkan baru keluar dari kubur. Ini orang-orang yang, nggak terserah lah om jawabannya apa, terserah gitu. Ayo coba berpikir. Mana lebih dulu Tuhan itu bangkit dulu keluar dari kubur baru digulingkan tuh batu atau batu digulingkan dulu baru Tuhan keluar dari kubur? Hah? Yang batu digulingkan dulu baru Tuhan keluar, angkat tangan. Oke, 65 orang. Ya. Mana yang di versi Tuhan bangkit dulu, baru keluar dulu, baru batu digulingkan? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Ya 65 kali lawan 5, kalah. Kalau saudara bilang, Tuhan keluar dulu, batu digulingkan dulu, baru Tuhan keluar. Pertanyaan saya, siapa yang lihat Tuhan keluar setelah batu digulingkan? Ada yang lihat gak? Ada gak di cerita Alkitab? Batu terguling lalu Tuhan keluar. Orang lihat, dia keluar dari kubur. Ada yang lihat gak? Kalau ada, kita mau cari tahu siapa yang lihat. Kira-kira siapa yang ngelihat? Siapa yang lihat? Jadi bukan sebuah kebenaran kalau batu harus terguling dulu baru Tuhan keluar. Tapi saudara, saya kasih tahu satu versi Yesus. Satu waktu murid-murid sedang berdoa di kamar loteng. Di salah satu ruangan tertutup dan tidak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba Tuhan datang ke sana. Dalam tubuh keilahian, Tuhan gak peduli apa yang ada di hadapan dia. Dia gak perlu batu digulingkan. Dia bisa tiba-tiba dalam wujud keilahian yang sudah ada di luar kubur. Dan saudara tahu Tuhan itu mempersiapkan persiapan untuk membuktikan kepada dunia. Dengan membuka batu itu. Dan menata rapil kain kapan. Dan ada 2. Dan sorban kepalanya itu. Ditata dengan rapi. Siapa yang ngatur itu? Ini membungkam budaya cerita orang Romawi. Bilang sama orang yang jaga hari itu. Bilang murid-murid yang curi. Pencurian terhadap mayat tidak harus ngatur. Dibuka dulu baru ditaruh. Coba Anda bandingkan dengan kebangkitan Lazarus. Lazarus bangkit, apa yang Lazarus kerjakan? Dia jalan kayak pocong. Kenapa? Karena kaki tangannya terikat. Dia tidak bisa nolong diri sendiri dari ikatan kain kapan. Tapi Tuhan, dia yang tata, dia lipat rapi. Supaya dunia tahu bahwa itu bukan proses pencurian. Tapi Tuhan dengan keilahiannya bisa bangkit dan menggolek batu itu. Please silakan lihat bukti nyata kebangkitan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar ya. Batu digolekkan bukan berarti Tuhan mau bangkit. Bukan berarti Yesus yang mau keluar. Tapi dunia masuk ke dalam, lihat kuasa Tuhan bekerja. Paham
nggak saya punya maksud? Paham nggak? Kita selama ini hanya tahu, oh batu diguling supaya Yesus keluar. Tidak, sebenarnya waktu Tuhan guling batu itu, Tuhan bilang, hai dunia lihat suatu fakta penyelamatan yang besar yang Tuhan kerjakan. Dunia masuk ke dalam, lihat ini bukan proses yang dibuat manusia, ya membodohi orang bahwa itu dicuri, dibayar orangnya dan sebagainya. Ini sebuah fakta. Sebenarnya kebangkitan Tuhan adalah Tuhan memanggil manusia lihat bahwa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sebuah pengalaman hidup yang benar-benar dari Allah kita yang Maha Kuasa. Haleluya. Jadi Anda harus tahu kebangkitan Tuhan adalah imanmu harus masuk ke dalam dan mempercayai dia bangkit buat hidup saudara. Itu kebangkitan Tuhan. Jadi pertanyaan tadi saudara adalah menurut saya dia bisa tanpa menggolek batu itu. Karena batu itu akan digolek oleh malaikat. Dia sudah keluar. Dan Tuhan hanya menunjukkan Maria yang lemah. Maria yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Seorang pelacur kelas berat. Dirasuk setan pula. Tapi Maria Magdalena kemudian menjadi apa? Menjadi penginjil terhebat. Dialah orang yang menginjil para rasul. Setelah rasul menjadi penginjil bagi dunia. Siapa yang nginjilin mereka? Wanita-wanita yang agak lemah. Wanita yang gak berdaya. Kenapa kesaksian perempuan itu hari itu didengar? Padahal budaya orang Yahudi. Kesaksian perempuan, saya pernah cerita sini. Perempuan kalau bersaksi di pengadilan gak dianggap. Mereka gak dianggap benar. Tapi untuk ceritakan kemurahan Tuhan. Ceritakan keselamatan. Ceritakan Injil. Mulut perempuan itu berharga untuk didengar oleh dunia ini. Itu hebatnya. Wanita itu menjadi apa? Saya ulangin. Menjadi penginjil terhadap para rasul. Sebelum rasul menjadi penginjil keluar. Berbangsa-bangsa. Kenapa? Itu kebangkitan yang ngerjakan. Tuhan bilang sini dunia masuk. Lihat bukti kebangkitanku. Bukti keselamatan yang kukerjakan. Bukan main-main saudara. Inilah yang hebat yang kita ingin rayakan dalam kebangkitan Tuhan. Apa? Iman kita harus masuk lebih hari lebih dalam Tuhan. Jangan sekian lama kita jadi orang Kristen. Tapi iman kita tetap kerdil. Tetap tidak bisa apa-apa saudara. Haleluya. Tidak ada apa-apa yang kita bisa buat Tuhan. Kita hanya datang dan pergi sesuka hati saudara. Tapi mari kita bangun iman kita. Kita tahu kita sedang bergumul di dunia ini. Kan saya sudah bilang. Saya dan saudara cuma mimbar. Tapi bergumul untuk jadi lebih baik. Bergumul untuk setia sama Tuhan. Itu tugas tanggung jawab kita saudara. Saudara mungkin hari ini ada pergumulan yang begitu berat sama saudara. Yang saudara bertanya seperti pertanyaan para perempuan itu. Siapa yang tolong saya? Siapa yang gulingkan batu ini? Siapa yang bisa percaya saya mau bekerja? Siapa yang sembuhkan saya? Siapa yang bisa? Siapa? Saudara, hari ini Anda sudah tahu jawabannya. Cuman Tuhan. Bagian kita apa? Membangun iman kita kuat. Kasih kepada Tuhan. Saya akan terus maju. Melihat mujizat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Satu ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. Sudah? Ayat 14 dulu. Tetapi andai kata, ini andai kata, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia apa? 1. Sia-sialah pemberitaan kami. Siapa yang bilang? Rasul terbesar. Rasul. Tapi sebelum berita mereka tidak sia-sia. Ada berita yang disampaikan yang tidak sia-sia. Dari perempuan-perempuan yang lemah kepada rasul-rasul yang besar. Itu yang saya bilang tadi. Sia-sialah pemberitaan, sia-sialah khotbah, sia-sialah kesaksian kepada orang-orang. Kalau Tuhan tidak dibangkitkan. Jadi ukuran keberhasilan sebuah pelayanan diukur di mana? Kebangkitan Kristus. Boleh bilang amin? Jadi kalau kita tidak percaya terhadap kebangkitan Tuhan. Itu sama dengan kita menyia-nyiakan pelayanan kita. Menyia-nyiakan kita beribadah setiap hari Minggu datang ke gereja. Yang kedua, dan sia-sialah juga apa? Kepercayaan kami. Sia-sialah iman kami. Coba ayat 17. Perhatikan ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Apa yang beda dengan tadi? Apa yang beda dengan tadi? Kami dan kamu.
Apa yang beda tadi? Kami dan kamu. Kalau sudah pemberitanya sia-sia, yang dengar pula pasti sia-sia. Haleluya. Apa kalau Tuhan gak bangkit? Semua upaya-upaya kita melayani gak sia-sia. Upaya kita ngejar-ngejar khotbah, pingin dengar, sia-sia saudara. Apa jadi alat ukur? Kebangkitan Tuhan. Kemudian apa? Dan kamu masih, ini paling penting, masih hidup dalam. Masih hidup dalam. Apa yang membuat karya salib Yesus berarti buat hidup kita? Apa yang membuat darah Tuhan betul menyucikan kita? Kebangkitan Tuhan. Bahasa kasarnya, kalau Tuhan gak bangkit, sia-sia Yesus mati di kayu salib. Dia layak yang manusia biasa. Kenapa kita percaya Tuhan? Coba, sia-sia kepercayaanmu. Kepercayaan apa di sini saudara? Kepercayaan terhadap pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib buat keselamatan kita. Sia-sia itu saudara. Kalau Tuhan tidak dibangkitkan. Makanya kenapa kita bersyukur punya Allah yang hidup dalam Yesus. Karena dia adalah Allah yang datang ke dunia. Mati dan bangkit naik ke sorga. Dia bukan hanya Allah dalam konsep, Allah dalam pikiran. Oh Allah itu besar-besar. Tapi kita gak pernah ngalamin Tuhan. Gak mengalami apa karya-karyanya dalam kita. Hanya kita saja yang menaruh konsep berpikir. Imajinasi, lalu melihat Allah itu hebat, Allah itu besar. Itu sebabnya zaman dulu ketika orang gak pernah melihat secara fakta ada perbuatan dari satu sosok yang besar, maka orang bisa percaya pohon, bisa percaya batu besar, bisa percaya gunung, dan bisa percaya leluhur. Kenapa? Karena mereka pikir itulah. Tapi apakah yang gunung pernah buat? Batu pernah buat, pohon pernah buat, leluhur pernah buat? Tidak. Tapi ketika Yesus datang dari sorga ke dunia, dia mati, dia berbuat buat hidup kita. Kapan dia menunggukan perbuatan yang ajaib menyelamatkan kita? Dia harus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, kembali ke tempatnya yang kekal sampai selama-lamanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi dengan kata lain, kesimpulan khotbah ini adalah begini. Saudara-saudara, majulah dengan iman, majulah terus dengan mengasihi Tuhan. Jangan terbenturkan sesuatu tidak ada jawaban bagi hidup saudara. Jangan terbenturkan sesuatu nggak ada solusi bagi saudara. Maju saja, karena sewaktu saudara bertanya, siapa yang memsembuhkan kita? Di sana Tuhan bilang, kita yang sembuhkan panganan. Di sana tanpa suara dia sudah bekerja. Kita masih bergumul memberi pertanyaan. Tuhan sudah bekerja sambil dia bertanya. Anda tahu kata Yusuf kepada saudaranya. Bagaimana? Waktu dia membuka kedok, dia seorang penguasa di Mesir. Dan saudaranya ketakutan. Apa dia bilang? Oh ini udah hafalan para murid-murid ini. Para guru sekolah ini apa? Apa yang kamu reka-rekakan sebagai apa? Kejahatan. Lalu apa terusnya? Tuhan sudah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Saya tanya, kapan saudara-saudaranya mereka-rekakan kejahatan? Sama Yusuf, kapan? Hah? Kapan? Mulai kapan? Iya, masih di rumah. Masih satu tempat tidur, masih satu tempat makan. Masih punya ayah dan ibu bernaung di satu atap. Tapi kejahatan itu direkakan buat Yusuf. Benar gak? Dijual dan terusnya. Lalu Yusuf bilang, apa yang kamu rekakan? Pada waktu mana? Pada waktu kita sama-sama di rumah. Tapi hari itu Tuhan rekakan jadi kebaikan. Kapan Tuhan rekakan jadi kebaikan? Saya tanya. Waktu orang merekakan jahat buat hidup kita. Kita nggak tahu Tuhan sedang merekakan kebaikan buat kita. Makanya kita nggak ada kuasa membalas kejahatan orang. Karena waktu orang buat jahat sama kita, Tuhan sedang rekakan kebaikan buat hidup kita. Oh, orang sedang merekakan jahat, kita pada nggak tahu. Orang sedang menggunting dalam lipatan, kita nggak tahu. Dia senyum tapi dia menggigit di belakang. Kita nggak tahu. Dengar baik-baik, dengar. Tuhan pada saat yang sama sedang merekakan kebaikan buat hidup kita. Makanya saudara, cara menolong dirimu sendiri adalah minta Tuhan yang tolong dirimu. Jangan dengan caramu sendiri menolong diri saudara. Ini saya kembali. Waktu wanita-wanita ini bertanya, siapa yang tolong? Pertanyaan hari itu telah terjawab di sana. Makanya ketika mereka sampai, mereka lihat dari dekat, kubur sudah terbelah, sudah kosong. Bapak ibu saudara, apa masalahmu hari ini? Saya hanya mau bilang, waktu engkau berkata dengan iman,
Itu perkataan-perkataan jujur dengan masalah. Itu jujur dengan masalah. Siapa yang akan tolong? Dia nggak bilang Tuhan yang tolong, siapa yang akan tolong. Tapi ini iman. Iman di mana? Di mana kita ngukur iman perempuan-perempuan ini? Di mana? Di perkataannya? Bukan. Di tindakan dari beli rempah-rempah datang ke kubur. Itu tindakan iman. Sekalipun berjalan maju kadang-kala iman kita, mulut kita tidak ada iman. Tapi langkah kita tunjukin dong, kita maju. Haleluya. Kadang-kala kita kan manusiawi kita aduh parah ini, lemah kita ini. Tapi engkau gak mundur, engkau terus maju, saudara. Engkau gak kalah dengan apapun yang otakmu bilang, saudara. Makanya kasih itu melampaui logika. Tundukkan kepala kita. Hari ini Tuhan sudah menggulingkan batu yang menghambat engkau datang sama Tuhan. Hari ini Tuhan keluar dari kubur supaya engkau boleh masuk melihat keajaiban Tuhan. Hari ini kita sudah melihat kubur kosong. Kebangkitan dapat kita saksikan secara historis. Dan itu juga punya arti bahwa Allah telah memberikan kemenangan atas maut. Kematian bicara maut. Hari itu di saat Tuhan bangkit, maut sudah dikalahkan. Kita yang menjadi gereja Tuhan, perempuan-perempuan adalah gereja Tuhan hari-hari ini. Maukah engkau terus maju? Melihat mujizat dari mempelai laki-lakimu buat kita sebagai gereja Tuhan. Maju Bapak Ibu Saudara. Maju dalam Tuhan. Biar engkau masih bertanya dengan ketidakpastian, siapa yang tolong saya Tuhan. Siapa? Anda gak tahu kan kalau itu kubur bisa dibuka. Saudara bertanya tanpa saudara sendiri tahu jalan keluar. Tapi satu hal yang membuat kita bisa melihat mujizat, jangan pernah mundur saudara-saudara. Jangan pernah mundur, maju di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak di surga. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapak di surga. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Bilang terima kasih. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Oh, Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, haleluya, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, haleluya, ku hidup. Karena salibmu, terima kasih Bapa, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Mari kita sembah Tuhan sebentar sebelum kita pulang.
Beri pengagungan buat rajamu yang sudah mati buat hidup saudara. Beri pengagungan buat dia yang sudah memberi nyawanya buat kita. Beri pengagungan kepada dia yang telah mencurahkan darahnya buat hidup saya dan saudara. Bangun imanmu. Kebangkitannya meneguhkan kematiannya. Supaya percayanya kita tidak menjadi sia-sia. Kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau sudah kalahkan maut. Siakai menjadi gereja-gereja yang tidak akan mengalami kematian kekal. Karena Tuhan telah mengaruniakannya bagi kita. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam kami. Haleluya. Sembari saudara ingat, adakah beban persoalan yang begitu berat dalam hidup saudara? Adakah di sini yang bertanya, siapa yang mau tolong saya? Siapa yang mau berkati saya? Siapa yang memberikan jalan keluar? Siapa yang mau tolong? Hari ini Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah bangun kasihmu, bangun imanmu. Karena waktu pertanyaan itu datang, Tuhan sedang bekerja bagi saudara. Tapi jangan diam, jangan diam, maju saudara. Temukan jawabannya, temukan jawabannya. Haleluya. Kalau perempuan-perempuan ini tidak datang ke kubur Tuhan, mereka gak lihat mujizat, mereka gak dipakai Tuhan jadi besar. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi seperti wanita-wanita ini, sekalipun lemah tapi mau maju Tuhan. Mau datang kepadamu, mau melihat anugerah-Mu, melihat pertolongan Tuhan. Kami mau maju Tuhan. Kami tidak maju, kami tidak lihat pertolongan Tuhan. Kami mundur, kami gak lihat keajaiban Tuhan. Kami mau maju Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segala karena salib-Mu Tuhan. Ada yang mau dibantu doa secara khusus? Boleh datang ke depan. Karena salib
Tuhan kita Allah yang besar. Berterima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat Engkau mengukuhkan dirimu sebagai Allah yang hidup. Dengan mengalahkan maut dan sengatnya di dalam dunia orang mati. Engkau bangkit supaya sama seperti Engkau bangkit dan naik ke sorga. Maka kami pun yang percaya kepadamu akan dibangkitkan pada harinya dan naik masuk dalam kerajaan sorga yang Kau siapkan bagi kami. Inilah yang kami percayai Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kami selama kami hidup, kami ingin menjadi sama seperti wanita-wanita ini Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melihat banyak masalah yang dapat terselesaikan, tapi kami tidak kendor iman kami, tidak kendor kasih kami kepada Tuhan. Kami akan terus maju karena kami tahu siapa penolong kami. Bukan manusia yang bisa menggulingkan batu yang besar, bukan manusia yang bisa menyelesaikan masalah kami. Itu masalah kami, tapi bukan masalah bagi Tuhan. Tuhan akan bawa kami untuk datang, masuk dan melihat, mengalami Tuhan dalam kebangkitannya. Supaya Dia yang bangkit bukan hanya kami ceritakan, tapi Dia hidup dalam hidup kami. Engkau hidup dalam kehidupan kami yang terlihat dalam cara-cara hidup kami selama kami ada di muka bumi. Setiap hati yang mendengar, telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Dan kami percaya kami akan pulang ngalamin berkat mujizat daripada kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang hidup dalam kehidupan ilahi, Engkau yang ada dan maha hadir dalam segala tempat. Engkau juga ada di setiap waktu kehidupan kami untuk membela kami orang-orang yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih kami yang hadir ini sudah diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir Bapa di sorga di hari Paskah ini, di mana kami ada di rumah Tuhan untuk memperingati bagaimana Tuhan bangkit setelah Tuhan mati 3 hari yang lalu. Tapi apapun mereka Tuhan hari ini kami tetap terus berdoa. Mungkin mereka sedang adalah masalah Tuhan, Engkau berkati mereka menyelesaikan masalah mereka. Mereka dalam tekanan Tuhan Allah. Angkat setiap tekanan hidup mereka Bapak. Berikan mereka kelegaan, keleluasaan. Ada yang bimbang, ada yang khawatir, ada yang cemas hidupnya Bapak. Yang buat mereka tertunduk dan tidak dapat melangkah maju. Tapi kami berdoa di sini sebagai saudara seiman Tuhan. Selama kami hidup kami berharap mereka terus datang. Mereka terus dipulihkan. Mereka terus Tuhan bertumbuh bersama. Kami ingin maju bergandengan tangan satu dengan yang lain Tuhan. Kami cuma bisa berdoa Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dan syarat dengan persoalan beban apapun Tuhan bela dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang berbagian melayani hari ini Tuhan berkati. Pemain musik semua Tuhan tolong biar mereka semakin melayani Tuhan dalam urapan Tuhan. Worship leader singer berkati, pengurapan-Mu juga semakin tambahkan dalam mereka Tuhan. Tamborin Tuhan, Aser kolektan Tuhan, juga para multimedia Tuhan. Allah memberkati dengan cinta kasih-Mu. Semua kami melayani bukan kuat kami, tapi kami mau melayani karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ampuni kurang salah kami di hadapan Tuhan yang kami buat melawan kehendak-Mu Tuhan. Sepanjang minggu berjalan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkati dan pimpin kami Tuhan, dan kirim kami ada di rumah ibadah di mana saat kami harus beribadah Tuhan. Sampai minggu depan kami berjumpa lagi di tempat ini melihat karya-karya pernyataan Tuhan, penampakan Tuhan untuk membangkitkan orang-orang yang lemah, yang mundur, yang kembali kepada profesi lama. Kami ingin dengar bagaimana cara kuasa Tuhan membangun kami yang mulai tidur Tuhan dan mulai frustasi dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur kami, doa kami kepada Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa kasih sayang-Mu Tuhan, di dalam darah anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami yang pulang jauh dekat jarang berkendaraan, pertolongan Tuhan sama kami alami. Ini ucapan syukur kami angkat tangan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kekasih-kekasih dalam Tuhan, pulang dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian yang tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dan membangun iman kuat di dalamnya. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa kepada Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.